Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semuanya pada sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan rapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Sudah? Dan lalu kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Amin. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Oke, sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu mau coba mengulas materi yang sebelumnya. Siapa yang tahu materi minggu kemarin itu membahas tentang apa? Ya, betul. Membahas tentang sujud tilawah. Ya, betul ya. Oke, Ibu mau mengetes dulu nih, siapa yang masih ingat tentang sujud tilawah itu? Apa sih pengertian sujud tilawah? Ya, betul, Fadila. Coba Fatimah, bagaimana bacaan sujud tilawah itu? Ya, betul sekali ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa saja sih rukun sujud tilawah itu? Ya, betul ya. Oke, alhamdulillah semuanya masih pada ingat materi tentang sujud tilawah. Nah, betul yang tadi disebutkan oleh beberapa teman kalian. Sujud tilawah itu sujud yang dikerjakan karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, eh, sholat sujud tilawah juga bisa disebut dengan sujud bacaan. Lalu doa untuk bacaan sujud tilawah itu sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ya bacaan sujud tilawah. Dan untuk rukun sujud tilawah itu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua sujud, yang ketiga salam setelah duduk. Oke, itu sedikit mengulas materi minggu kemarin. Untuk hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang puasa. Sebelum dilanjutkan, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang mana tujuan pembelajaran ini melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya dengan baik dan benar. Lalu, melalui pengamatan peserta didik juga dapat menjelaskan hukum, dalil, syarat, dan rukun puasa dengan baik dan benar. Lalu, yang terakhir, melalui pengamatan ini, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang makruh pada waktu puasa dan yang membatalkannya dengan tepat. Untuk metode yang Ibu akan gunakan hari ini yaitu metode ceramah dan juga metode diskusi. Nah, baik. Sebelum Ibu yang menjelaskan materi tentang kali ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu puasa? Ya, betul, Fatimah. Puasa itu adalah menahan atau mencegah. Itu secara secara bahasa. Lalu menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sehingga terbenam matahari disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Oke, selanjutnya yaitu hukum puasa. Nah, untuk hukum puasa ini ada 4 hukum, yang mana puasa itu bisa menjadi wajib, puasa itu bisa menjadi sunnah, puasa itu bisa menjadi makruh, dan puasa itu juga bisa menjadi haram. Yang pertama, untuk puasa itu wajib. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang mana artinya itu, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Nah, puasa wajib ini ialah puasa yang wajib dilakukan, karena jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Lalu, yang kedua tadi puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini merupakan puasa yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika seseorang itu tidak menjalankannya tidak mendapatkan dosa. Lalu puasa akan menjadi makruh. Puasa ini termasuk puasa yang disengaja atau dikhususkan. Nah, maka termasuk ke dalam puasa makruh. Nah, dari dalil yang ada, terdapat beberapa puasa yang termasuk ke dalamnya. Nah, di antaranya yaitu puasa pada hari Jumat atau Sabtu. Lalu yang keempat yaitu puasa haram. Nah, puasa yang tidak boleh dikerjakan karena jika dikerjakan itu akan mendapat dosa dan jika ditinggalkan puasa itu maka akan mendapat pahala. Nah, di antara puasa-puasa yang diharamkan yaitu pada waktu hari raya Idul Fitri, lalu pada waktu Idul Adha dan hari tasyrik dan masih banyak lagi ya. Oke, sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, tidak ada ya. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang syarat dan rukun puasa. Ada yang tahu nih, apa saja sih syarat puasa? Baik itu syarat wajib maupun syarat sah. Oke, syarat wajib puasa itu yang pertama Islam. Orang itu harus beragama Islam. Kalau tidak Islam, berarti tidak wajib untuk puasa. Lalu yang kedua, balik. Jika anak-anak itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang ketiga, berakal sehat. Nah, jika dia gila, berarti orang itu tidak wajib untuk puasa. Lalu mampu dan menetap tidak berpergian. Dan untuk syarat-syarat puasa sama. Islam, beragama Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Dan untuk rukunnya itu yang pertama niat. Nah, niat dan doa pada puasa ini merupakan tahapan penting dan dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, niat itu dilakukan sebelum melaksanakannya. Semacam contoh, kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kita niatnya itu sebelum ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Dan niatnya itu selalu kita baca pada malam hari. Nah, yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari apa? Baik itu dari kegiatan makan, minum, bersetubuh, maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Selanjutnya, hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Yang pertama itu berkumur-kumur yang berlebihan. Lalu menyikat gigi, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan itu batal ya. Meskipun, mau nyicipin dulu nih, udah nyicipin aja enggak nyampe ditelan. Nah, meskipun menyicipi walaupun tidak ditelan juga itu makruh ya. Lalu memperbanyak tidur ketika berpuasa itu juga makruh dan juga, berbekam atau disuntik. Nah, kalau kalian lagi sakit nih, lalu puasa, kalian maksain puasa, lalu disuntik, nah itu kan nggak boleh. Kalau bisa nggak usah puasa aja gitu ya. Lalu selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Itu mah sudah pasti ya. Kalau disengaja, ya otomatis puasanya juga batal. Murtad, yakni keluar dari agama Islam. Terus bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, itu juga membatalkan puasa, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani atau keluar air mani, dan juga merubah niat puasa. Itu yang hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, mungkin
Itu ya materi hari ini, untuk materi hari ini. Nah, sebelum dilanjut, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin bertanya, Tenda Alfi, eee, tadi syarat wajib puasa itu apa saja? Ya, Islam, balik, berakal sehat, ya betul. Fatimah, apa saja hal yang dapat membatalkan puasa? Ya, makan dan minum dengan sengaja, berhubungan antara suami istri pada siang hari. Ya, betul ya. Berarti kalian memperhatikan. Nah, untuk sekarang kan tadi Ibu sudah menjelaskan materi pembelajaran hari ini yaitu tentang puasa. Untuk sekarang Ibu ingin kalian membagi ke dalam 3 kelompok, untuk mendiskusikan tentang apa saja yang sudah tadi Ibu bahas. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti minggu kemarin, Ibu ingin kalian membagi ke dalam 2 kelompok saja. Silakan kalian tentuin aja sendiri, dibagi dalam kedua kelompok ya. Oke, sudah dapat kelompoknya? Nah, jika sudah berkelompok, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, lalu Ibu akan memberikan tugas kepada tiap kelompoknya untuk mendiskusikan tentang materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, oke, untuk tugasnya Ibu ingin kalian mendiskusikan tentang dalil puasa, lalu kalian jelaskan secara rinci tentang isi kandungan ayat tersebut. Dan untuk hasilnya nanti dikumpulkan lalu dipresentasikan di depan kelas. Oke, silakan Ibu beri waktu 20 menit. Cukup ya? Oke, silakan dimulai. Oke, semuanya udah selesai? Silakan kalian presentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Oke, bagus ya. Lalu selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan ya, dan sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, baik dikarenakan waktunya sudah hampir habis, sebelum ditutup, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu tentang materi yang sudah dibahas tadi. Jadi, tadi itu menjelaskan tentang puasa, yang mana puasa itu adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, untuk syarat wajib puasa yang pertama Islam, lalu yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, lalu mampu dan menetap tidak berpergian. Dan untuk syarat sah puasa yang pertama Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, selanjutnya rukun puasa yang pertama niat dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang makruh ketika puasa itu yang pertama adalah berkumur-kumur yang berlebihan sehingga menimbulkan ditelan ketika kita berkumur lalu ditelan, nah itu menjadi batal ya puasanya. Lalu menyikat gigi, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, lalu memperbanyak tidur ketika puasa. Nah, itu hal-hal yang makruh ketika puasa. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yakni
makan dan minum dengan sengaja, lalu murtad, bersetubuh berhubungan suami istri, pada siang hari, lalu keluar darah dan nifas. Nah, itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, sebelum diakhiri, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas individu dari Ibu. Silakan kalian kerjakan tugasnya di LKS halaman 20, PG dan esai minggu depan Ibu akan periksa. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.